Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadun wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Jadi jangan lupa niatkan dalam hati selama di pondok pesantren At-Taubah, niatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ya, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi laki-laki bernama Abdullah bin Abbas atau Ibni Abbas. Bukan hanya sahabat Nabi, tapi beliau juga merupakan keponakan Nabi. Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, apa kata beliau? An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ada 3 golongan, la tartafi sholatuhum, yang pahala sholatnya tidak terangkat, la tartafi sholatuhum fawqaratuhum, dari atas kepala mereka, syibran, walaupun hanya sejengkal. Salah satu la tartafi'u sholatuhum fawqa rusihim syibran. Ada 3 golongan yang pahala sholatnya tidak terangkat dari atas kepala mereka meskipun hanya sejengkal. Siapakah 3 golongan tersebut? Nah, kemarin sudah dijelaskan ada 2 makna tentang makna tidak terangkat dari atas kepala mereka. Makna yang pertama adalah pahala sholatnya yang mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia tidak dapat menjadi naungan atau tempat perlindungan ketika di padang mahsyar. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa pahala sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak dapat dibawa oleh para malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tidak cukup syarat. Nah, kemarin sudah dijelaskan ada 4 waktu menurut para ulama amal-amal manusia itu disetorkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periode harian, jangka waktu harian yaitu ba'da asar. Kemudian jangka waktu mingguan yaitu setiap hari Kamis. Kemudian jangka waktu tahunan yaitu ketika bulan Sya'ban. Dan terakhir jangka waktu paling terakhir, ending closing, yaitu ketika sakaratul maut. Nah, ketika waktu-waktu disetorkannya pahala manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi membiasakan diri dengan menghargainya dengan cara apa? Berpuasa. Nah, hari Kamis Nabi berpuasa. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Karena aku bersyukur hari Senin adalah hari kelahiranku. Kenapa engkau berpuasa hari Kamis? Karena hari Kamis adalah hari amal-amal manusia diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan aku senang, aku ingin ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Karena Allah bertanya, wahai para malaikat, sedang apa fulan bin fulan ketika terakhir engkau tinggalkan? Nabi menginginkan jawaban malaikat yang terbaik dari yang terbaik, yaitu pada saat Nabi sedang beribadah, yaitu puasa. Wahai Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ketika aku tinggalkan, beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Ingat, setiap ada kalimat Allah bertanya, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis, jangan teman-teman anggap Allah bertanya karena Allah tidak tahu. Nauzubillah min dzalik. Allah maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Karena Allah ingin memberitahu kepada orang-orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu melalui hadis dan melalui Al-Quran. Allah pengen kita tahu nih. Setiap malaikat menyetorkan amalan-amalan pahala kita, itu kita ditanya, terakhir bulan bin bulan lagi ngapain? Maka usahakan 4 waktu itu kita kondisikan kita sedang dalam perbuatan yang baik dan hindari dari perbuatan yang tidak baik. Harian habis asar, mingguan setiap Kamis, tahunan bulan Syakban, dan terakhir ketika Sakaratul. Paham sampai sini? Itulah 2 makna pahala sholat tidak terangkat walaupun hanya sejengkal. Nah, siapakah 3 golongan yang pahala sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal? Jangankan terangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejengkal dari atas kepalanya pun tidak terangkat. Yang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki, amma qauman, yang mengimami atau yang menjadi seorang pemimpin bagi sebuah kaum, amma qauman wa hum lahu karihun, namun pemimpin tersebut atau namun imam tersebut dibenci oleh kaumnya. Kemarin sudah dijelaskan, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang mengemban amanat sebagai pemimpin atau sebagai imam tapi dibenci oleh kaumnya. Itulah golongan yang pertama. Dalam Islam, imam terbagi menjadi 2. Yang pertama imamatul kubra, imam besar. Yang kedua imamatul sughra, imam kecil. Siapa itu imam besar? Presiden contohnya, sultan, gubernur, atau yang lain-lain yang memiliki jangkauan yang luas atau besar. Yang kedua imamatul sughra atau imam kecil. Siapa itu contohnya? Imam dalam salat berjamaah, RT bisa, Pak RW juga bisa. Seseorang yang memimpin dalam ruang lingkup yang kecil. Nah, imam amatul sughra dan imam amatul kubra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang dikembangkan amanat menjadi seorang pemimpin namun dibenci oleh kaumnya. Ingat, yang dimaksud dibenci di sini adalah dibenci daripada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya 3, kemarin sudah disebutkan. Pemimpin tersebut dibenci karena dia fasik, yang kedua karena dia jahil, atau yang ketiga karena dia pelaku bid'ah. Kemarin sudah ditulis juga pengertian dari fasik, pengertian dari jahil, pengertian dari pelaku bid'ah. Apa itu fasik? Masih ingat? Seseorang yang melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus dengan penuh kesadaran. Tahu kalau nyabu itu dosa, tahu kalau dagang narkoba itu dosa, tahu kalau judi itu haram, tapi dia tetap melakukannya.
itulah yang dimaksud dengan fasik. Sedangkan jahil, apa jahil dalam pengertian salah hadis yang kemarin? Seseorang yang tidak mau mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap kejadian. Itulah makna jahil dalam syarah hadis tersebut. Yang ketiga, apa sebab pemimpin tersebut dibenci? Karena pemimpin tersebut merupakan pelaku bid'ah. Apa itu bid'ah kemarin? Sesuatu yang dibuat-buat dalam agama Islam tanpa didasari oleh dalil qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Apa itu qauliyah? Dalil-dalil yang berkaitan dengan ucapan. Ya. Kemudian takririyah, apa itu? Persetujuan. Terus satu lagi apa? Perbuatan fi'liyah. Ya. Selama masih bernaung di antara tiga dalil tersebut, qauliyah, takririyah atau fi'liyah, maka belum bisa dikatakan bid'ah. Nabi memang tidak pernah mencontohkan, tapi sahabat pernah melakukan, dan perbuatan sahabat tidak dilarang oleh Nabi. Itu menunjukkan takririyah, persetujuan dari Nabi, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Paham sampai situ ya? Jadi golongan yang pertama yang pahala salatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal dari atas kepalanya adalah seorang yang berstatus sebagai pemimpin tapi dibenci oleh kaumnya karena sebab dia pelaku bid'ah, karena sebab dia jahil, atau karena sebab dia fasik. Paham sampai sini? Paham ya. Nah, tapi jangan gara-gara poin yang pertama ini teman-teman nggak ada yang mau jadi pemimpin. Nggak jadilah gue jadi RW. Padahal gue udah punya niat pulang dari TL, dia mau nyalonin jadi RW di kampungnya. Gara-gara denger ini, rajulun amma qauman wa hum lahum karihun, seorang pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Nggak jadilah. Ntar pahala sholat gua nggak keangkat lagi. Nah, ingat, dalam setiap belajar harus balance. Manakala diterangkan tentang hadis atau dalil-dalil yang berkaitan dengan bahayanya seorang pemimpin yang tidak baik, maka jelaskan juga tentang keutamaan ketika kita menjadi pemimpin yang baik. Jangan gara-gara ini nggak mau jadi pemimpin. Tapi silakan yang punya bakat dalam kepemimpinan, mau jadi RW, mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi gubernur, atau jadi presiden, silahkan isi tempat-tempat tersebut dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Islam nggak mau ngisi tempat-tempat tersebut, nanti tempat-tempat tersebut malah diisi oleh orang-orang yang tidak baik, yang di luar Islam. Ya, paham nggak? Jadi jangan gara-gara rajulun amma qauman wa hum lahum karihun semua jadi nggak mau jadi pemimpin. Silakan isi tempat-tempat tersebut. Silakan jadi apapun, silakan jadi pemimpin apapun. Yang penting pemimpinnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tempat-tempat tersebut diisi oleh orang kafir, tidak tertutup kemungkinan lama-kelamaan agama kita bisa hilang. Awalnya nggak boleh azan pakai speaker luar, terus dapat ke depan nggak boleh azan pakai mic, dapat ke depan lagi nggak boleh ada azan. Karena apa? Karena kebijakan pemimpin ini adalah orang-orang pemangku kebijakan yang bikin peraturan. Tapi kalau kursi-kursi kepemimpinan diisi oleh orang-orang yang beriman, itu salah satu gerbang atau pintu untuk memajukan agama Islam. Silakan jadi pemimpin, asalkan pemimpin tersebut mengerti Al-Quran dan Sunnah. Kalau pemimpin mengerti Al-Quran dan Sunnah, niscaya dia akan adil terhadap rakyatnya.
Kalau pemimpin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan amanah terhadap jabatannya. Paham? Nah, jadi jangan gara-gara ini teman-teman batal jadi pemimpin. Tetap semangat yang punya minat atau ilmu untuk menjadi pemimpin. Kalau mungkin kita enggak, tapi nanti kita tetap punya anak. Amin. Anak-anak kita harus lebih baik daripada kita. Setuju? Itulah yang pertama. Yang kedua adalah wa amra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahitun. Wa amra'atun, seorang istri batat yang tertidur, wa zawjuha, padahal suaminya 'alaiha sahitun, dalam keadaan marah kepadanya. Tulis artinya ya. Yang kedua ini artinya adalah seorang istri yang tertidur sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Seorang istri yang tertidur sementara suaminya sedang dalam keadaan marah kepadanya. Udah? Nah, siapakah orang yang pahala salat tidak terangkat walaupun hanya sejengkal dari atas kepalanya? Yang kedua adalah seorang istri yang tertidur padahal suaminya sedang dalam keadaan marah, ngambek. Suaminya lagi ngambek, ditinggal tidur. Nah, istri yang demikian selama dia belum berdamai dengan suaminya, kemudian dia melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah, kata Nabi, hati-hati, pahala sholatnya tidak dapat terangkat walaupun hanya sejengkal. Tapi ingat, marahnya karena apa dulu? Yang dimaksud marah di sini adalah marah karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam. Contohnya karena istri tidak mampu memenuhi kewajibannya atau tidak mampu memenuhi hak-hak suaminya. Apa hak-hak suami daripada istri atau kewajiban istri kepada suami? Yang pertama, patuh terhadap suami. Yang kedua, menjaga amanah yang dititipkan oleh suami. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan harta suami. Yang keempat, menjaga diri ketika berjauhan daripada suami, dan lain-lain. Bermacam-macam dalam kitab fikih rumah tangga kewajiban istri terhadap sang suami. Tapi kalau mau dikerucutkan, ada 5 yang menjadi kewajiban istri terhadap suami. Ya. Nah, poin kedua ini, aduh Ustaz, enak banget dong istri doang ini. Biasanya kalau ibu-ibu protes nih, enak banget dong kalau istri tidur, istri pahala sholatnya nggak diterima. Dalam hadis ini, kalau kita pahami secara tekstual, secara tidak langsung bisa jadi kaum perempuan merasa terintimidasi. Karena nggak adil, kok seorang istri sih nggak bisa dibalik ke Ustaz? Nah, maka dalam syarah hadisnya, poin kedua ini juga berlaku kebalikannya, berlaku sebaliknya, yaitu manakala seorang suami tertidur, sedangkan sang istri sedang dalam keadaan marah terhadapnya.
Sebabnya sama, yaitu berdasarkan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya karena sang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami. Ada berapa kewajiban seorang suami terhadap istri? Ada? Ada berapa yuk? Ada 4. Yang pertama, sandang. Apa itu sandang? Memberikan nafkah makanan, menjamin masalah makanan. Yang kedua apa? Papan. Apa itu papan? Menyediakan tempat tinggal. Yang ketiga, tadi sandang, bukannya sandang apa tadi? Pertama sandang. Sandang itu apa? Pakaian. Memenuhi kebutuhan pakaian istri. Yang kedua, papan. Apa itu papan? Menyediakan tempat tinggal untuk istri. Yang ketiga apa? Pangan. Apa itu pangan? Makanan. Menanggung makanan dari sang istri. Yang keempat, pendidikan. Memberikan pendidikan terhadap sang istri. Ada lagi yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan perhatian atau kasih sayang kepada sang istri. Salah satu daripada 5 kewajiban ini tidak dapat dipenuhi oleh suami, kemudian istrinya marah karena suami tidak dapat memenuhi salah satunya atau beberapa dari yang 5 tadi, kemudian istrinya tidur atau suaminya tidur, ini yang lagi ngambek ditinggal tidur, dipantatin, ngomong dicuekin, nggak dikasih jatah, maka selama mereka berdua belum berdamai, kemudian salah satu di antara mereka atau keduanya melaksanakan sholat fardu atau sunnah, maka kata Nabi, hati-hati, pahala sholatnya tidak dapat terangkat walaupun hanya sejengkal dari atas kepalanya. Jadi poin yang kedua ini berlaku dua arah, berlaku juga untuk istri, berlaku juga sebaliknya untuk suami. Sebabnya karena salah satu dari keduanya tidak dapat memenuhi kewajibannya masing-masing, atau akibat perkara lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Paham poin yang kedua? Paham. Terus gimana solusinya? Harus buru-buru berdamai, baikkan. Nah, apa poinnya? Pentingnya pendidikan rumah tangga sebelum menikah. Kewajiban istri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kewajiban suami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing sebelum menikah penting untuk mengetahui ilmu tentang rumah tangga. Nah, di mana teman-teman bisa dapat ilmu tentang rumah tangga? Di pondok-pondok pesantren, atau hadir datang ke majelis-majelis ilmu atau majelis taklim. Paham? Nah, dan nggak sempat pesantren, anak saya udah terlanjur kerja. Nah, pulang dari sini, anak-anak kita yang belum nikah, kita berikan pendidikan berumah tangga sebelum mereka menikah, supaya perjalanan atau kualitas rumah tangganya lebih baik daripada bapaknya. Ya, setuju? Nah, udah pada diajarin bab fikih rumah tangga. Abu Bakar udah ya? Abu Bakar sebagian udah, yang lain nanti menyusul ya. Itu dikaji di halaman kecil biasanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar banyak ini bujang-bujang yang pulang-pulang targetnya mau pada nikah. Tapi kebanyakan dari mereka calon-calonnya minimal janda anak 2. Memang nggak ada apa yang masih ini, yang masih single gitu, Dandi apa lagi itu? Janda anak 1 Dandi, tapi anaknya umur 40 ya.
Kira-kira emaknya umur berapa itu? Hah? Ingat ya, kata Nabi yang pertama cari calon istri itu karena apanya? Pertama karena parasnya, cantiknya. Cari yang ketika kita pandang itu membangkitkan semangat. Yang kedua karena apanya? Karena nasabnya, karena keturunannya, ayahnya, engkongnya, keturunan orang baik. Yang ketiga karena apanya? Karena pendidikannya. Kalau kita misalnya sarjana S1, kalau bisa cari yang paling enggak sebenarnya sama kita, kalau bisa. Kemudian setelah itu ada yang lebih penting dari yang ketiga ini, yaitu melihat agamanya, cari yang baik agamanya. Nah, kata Nabi, dunia mata, uang mata, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleh. Mudah-mudahan teman-teman yang belum menikah boleh rezeki dapat istri-istri yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Aldi, semangat pagi. Jadi jangan mikirin kawin mulu. Ingat pulang dari sini balas dulu jasa orang tua. Cari dulu pekerjaan yang tetap. Syukur-syukur kalau ada tabungan bisa beli rumah, baru nikah. Sama kayak orang mau pelihara burung. Sebelum beli dulu kandangnya. Kalau nggak punya kandang, mau taruh mana tuh burung? Ya, kalau bisa. Tapi kalau udah kepepet, aduh saya kalau beli rumah dulu kayaknya lanjut tua nih. Udah nggak apa-apa. Sambil yang penting paling enggak teman-teman cari dulu penghasilan atau pekerjaan yang tetap. Kemudian balas tuh jasa ibu, jasa bapak. Karena nggak ada orang lain yang semikirin kita seperti ibu bapak kita mikirin kita selama ada di sini. Benar nggak? Betul. Teman yang namanya teman, yang namanya sahabat, sahabat itu dikatakan sahabat kalau dua-duanya sama-sama lagi jaya. Tapi kalau yang satu ini di penjara, udah nggak ada tuh hilang tuh yang namanya sahabat. Ya, benar nggak? Kebanyakan kayak gitu. Tapi nggak semuanya teman kita kayak gitu. Benar ya? Jadi jangan lupa pulang dari sini yang pertama adalah balas jasa orang tua bagi yang masih punya orang tua. Yang nggak ada, yang sudah berpulang orang tuanya, banyak-banyak hadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang tua. Jelas yang kedua, yaitu seorang istri yang tertidur padahal suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Yang ketiga, siapakah orang yang pahala sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal dari atas kepala? Yaitu wahwani mutasoliman. Wahwani mutasoliman. Apa itu artinya? Dua saudara yang saling mendiamkan. Dua saudara yang saling mendiamkan. Dua saudara yang saling mendiamkan atau memutus silaturahmi boleh. Dua saudara yang saling mendiamkan atau memutus silaturahmi. Poin yang ketiga adalah dua saudara yang saling memutus tali silaturahmi atau saling mendiamkan. Kalau bahasa kitanya ngambek begitu, diam-diaman, nggak mau negor. Ya. Kalau yang satu ada di sebelah kanan, dia lewat sebelah kiri. Kalau yang satu ada di sebelah kiri, dia muter lewat sebelah kanan. Gimana caranya biar nggak ketemu sama dia? Gimana caranya biar nggak ngomong sama dia? Ambekan, ya. Jadi poin yang ketiga ini orang yang ambekan, ya. Baper dalam bahasa sekarang
tahu. Ustaz, ini maksudnya buat adik kakak atau buat ponakan terhadap om atau gimana Ustaz? Atau hanya orang-orang yang ada hubungan keluarganya? Enggak. Tapi kita tengok surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang-orang beriman itu mereka bersaudara, sekalipun tidak ada hubungan darahnya, sekalipun kakaknya atau keluarganya berbeda. Mereka setiap orang muslim, setiap orang Islam itu semua bersaudara, disatukan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita semua ini walaupun kita beda-beda kakaknya, beda-beda KTP-nya, tapi kita semua ini bersaudara. Nah, poin yang ketiga ini wa akhawani mutasyariman, dua orang yang saling mendiamkan atau memutus tali silaturahmi. Selama kedua belah pihak ini tetap egois, nggak mau mainan, tetap maunya malahan, tetap maunya cuek-cuekan, gengsi buat minta maaf, kata Nabi, hati-hati. Ketika kalian dalam keadaan seperti itu, kemudian kalian melaksanakan sholat, maka sholat kalian tidak diangkat pahalanya walaupun hanya sejengkal dari atas kepala kalian. Bahaya kan? Sia-sia nggak sholat kita. Jadi apa kuncinya? Jangan malu, jangan egois, jangan gengsi buat minta maaf. Kalau memang kita salah, kita pernah khilaf dalam perkataan, dalam perbuatan, kemudian menyinggung hati teman kita, sahabat kita, atau orang di lingkungan kita yang menyebabkan dia marah, maka kita jangan malu, jangan ragu untuk minta maaf. Minta maaf, ya. Karena ada orang-orang yang gengsi buat minta maaf. Tahu kalau dia salah, sadar kalau dia salah, tapi dia nggak mau minta maaf karena gengsi. Nah, tinggalin gengsi jauh. Kalau kita salah, kita minta maaf. Ya. Adapun orang tersebut kita sudah minta maaf, tetap dia nggak mau ngomong sama kita, tetap ngambek. Udah pokoknya nggak mau berhati, nggak mau ngobrol lah. Selek kita berhati. Nah, misalnya begitu nih dia, tapi kita udah minta maaf. Ya udah, yang penting kewajiban kita untuk meminta maaf sudah kita tunaikan. Sisanya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Jadi teman-teman, kalau mungkin teman-teman di sini namanya tiap hari sama-sama ya, jangankan ke masjid atau makan sama-sama. Kita di sini buang airnya aja kelihatan, ya. Satu sama lain saling tahu. Karena setiap waktu, setiap hari dilewatin bareng-bareng. Maka resiko ketersinggungan, salah ngomong, salah pengertian itu lebih besar. Nah, jangan terlalu baper masalah di sini. Biasa-biasa saja. Kalau mungkin teman ada omongan yang kurang enak, maklumin aja. Mungkin dia lagi pusing karena tuntutannya seumur hidup misalnya. Ada orangnya ada. Semangat deh. Nah, teman kita ini kita support ya. Mana deh? Dede, semangat. Tenang deh. Bisa temenin deh. Sampai habis lebaran. Gak apa-apa ya. Jadi Dede selama di sini liatin, manfaatin buat belajar. Nah, Dede sungguh-sungguh nanti Allah yang kasih jalan. Pasti ada keajaiban. Tenang aja deh, semangat. Ya. Kemudian, ketika kita yang salah, kita jangan gengsi minta maaf. Dan ketika orang lain yang salah terhadap kita juga harus ringan hati memberikan maaf. Ya.
udah sepele itu mah, ya udah saya maafin. Karena kalau kita pelihara yang namanya marah ini, yang namanya permusuhan ini, salah satu akibatnya yang paling bahaya adalah pahala sholatnya juga tidak terangkat. Ada lagi selain itu apa? Marah yang dipelihara, permusuhan yang dipelihara, dendam yang kita pelihara, itu menghapuskan amal-amal baik yang telah kita kerjakan, ya kan? Ingat nggak hadisnya? Pernah setahun juga tuh waktu taklim. Iyyakum wal hasadah. Hati-hatilah kalian dengan sikap hasad. Apa itu hasad? Benci, amarah, dendam yang kita pelihara. Itu masuk ke dalam kategori hasad. Iyyakum wal hasadah. Hati-hatilah kalian terhadap sifat hasad. Nah, karena hasad itu menghapuskan atau menggerogoti amal-amal baik yang telah kalian kerjakan. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yaqulul hasanah kama taqulun narul hatab. Menggerogoti amal-amal baik bagaikan api yang membakar kayu bakar. Pahala sholat yang sudah kita kerjain hilang, pahala sedekah hilang, pahala baca Quran hilang. Jadi ingat, jangan pernah memelihara yang namanya permusuhan. Tapi kita diajarkan untuk terus menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, maka hendaklah kalian senantiasa menjaga atau menyambung tali silaturahmi. Ada teman yang baru bergaul, ngobrol. Teman yang lama juga tetap ditanya kabarnya. Walaupun kelakuan mereka nggak sesuai yang kita harapkan, ya. Orang tua, saudara, adik, kakak yang di rumah tetap kita tanya kabarnya. Walaupun dia pelit bisa ngirimin transferan. Jangan gara-gara kalian transferin, lu mau udah bukan abang gua lagi lah. Abang apaan lu? Ada di sini keperhatian kamu. Jangan ya. Jangan usul-usul. Karena kita nggak tahu, bisa jadi mungkin di luar memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, sulit, susah. Udah maklumin aja. Berperasaan apa? Itulah 3 golongan yang pahala sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sebentar dari atas ke bawah. Nah, kita akhiri kajian malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada salah-salah kata, dimaafin ya. Dimaafin nggak? Dimaafin. Minta maafin, minta ridhonya. Jadi teman-teman juga kalau saya lagi membacain di depan di sini, nggak usah tersinggung ya bro. Itu karena Ustaz jengkel ngomong. Sayang. Ya, betul kan? Ya udah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kita persiapan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.